Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadan alladzi unzila fihi al-qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat-sahabatku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur tertinggi dalam kehidupan haruslah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada hingganya. Dialah Allah satu-satunya zat yang mampu menjumpakan orang yang terpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah satu-satunya zat yang berkuasa mendekatkan orang-orang yang berjauhan dan menjauhkan orang-orang yang berdekatan. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Allah berkehendak atas memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga berkuasa untuk menghinakan siapa yang Dia inginkan. Allah kuasa memuliakan orang-orang biasa tanpa harus menjadikannya raja-raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa harus mengambil kerajaannya. Allah kuasa memberikan kesenangan kepada orang-orang miskin tanpa harus memberinya harta. Allah juga kuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa harus mengambil hartanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka dari itu, Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita, jaddidu imanakum, perbaikilah iman kalian. Maka para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru fi qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah dari kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat inilah kita hidup. Dengan kalimat inilah juga kita akan mati. Dengan kalimat ini kita menghirup udara. Dan kalimat ini pula nanti kita akan menghembuskan nafas. Jangan sampai kita mendapatkan segalanya, tapi kita kehilangan Allah. Tak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena seseorang. Gak apa-apa kita kehilangan pekerjaan karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena pekerjaan. Tak masalah kita kehilangan jabatan karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah karena jabatan. Oleh karena itu, maka dapatkanlah Allah, kau akan dapatkan segalanya. Tapi ketika kau kehilangan Allah, kau akan kehilangan segalanya. Saudara-saudaraku yang seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernafas, pasti tentu akan mengalami kematian. Hewan, tumbuhan, dan juga kita manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang perlu kita ketahui bahwasanya dunia adalah tempat meninggal, dunia bukan tempat tinggal. Sekarang kita berada di atas tanah, nanti tanah akan berada di atas kita. Sekarang dunia adalah kenyataan, akhirat adalah cerita. Suatu saat nanti akhirat adalah kenyataan, dunia tinggal cerita. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat mati tidak harus sakit, syarat mati juga tidak harus tua, tapi mati pasti datang bagi siapa yang telah habis waktunya. Rumah yang megah, istana yang kokoh, bangunan yang tinggi, pengamanan yang tangguh tidak akan menghalangi malaikat maut untuk melaksanakan kewajibannya. Siap atau tidak, ia akan datang. Pasti itu. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti tentu kematian akan menghampiri kalian, sekalipun kalian berada di dinding yang kokoh dan tangguh.
Kematian bagi yang tak beriman adalah kiamat, tapi kematian bagi orang yang beriman adalah nikmat. Nikmat di mana ia akan bertemu kepada Sang yang Maha Memberi nikmat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak berguna harta dan keturunan kecuali dia yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Al-Dimashqi, dijelaskan bahwasanya hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari segala macam penyakit hati, dengki, hasud, takabur, riya, dusta, dan sebagainya. Dan hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari rasa musyrik kepada Allah, yang berawalnya kita berharap kepada makhluk, kini kita berganti kepada berharap kepada Khalik. Yang awalnya kita berharap kepada mal, kepada harta, sekarang kita beralih berharap kepada amal. Yang semoga ini semuanya menjadikan kita hati yang bersih yang dapat kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang divonis mati oleh seorang hakim dan akan dieksekusi pada suatu hari, apa yang akan dia lakukan? Dan bayangkan jika orang itu adalah diri kita atau Anda. Apa yang akan kita lakukan sebelum masa itu tiba? Pasti setiap dari kita akan banyak beramal, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan hingga detik-detik terakhir masa eksekusi tersebut. Sebegitu sibuknya diri kita ini mempersiapkan segala macam hal untuk mendatangi eksekusi tersebut hingga akhirnya kita nanti akan mati. Tapi, apakah kita sadar sebelum masa itu datang, bisa jadi ajal itu telah tiba kepada kita? Karena bagaimanapun, malaikat maut datang tanpa permisi dan pergi tanpa bilang-bilang. Bisa jadi ia akan datang kepada kita, entah itu tahun depan, atau bulan depan, atau besok, atau mungkin malam ini. Momentum Ramadan harusnya kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena disitulah pintu langit terbuka, neraka tertutup, ampunan dan rahmat Allah itu dibentangkan dengan seluas-luasnya. Maka jika Ramadan kali ini belum bisa mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu butuh berapa banyak Ramadan lagi untuk dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu apakah ini Ramadan yang terbaik untuk kita ataukah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Untuk itu, di penghujung Ramadan kali ini, Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita untuk menjemput ampunan dan ridhonya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuun karim tuhibul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibul afa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, lagi Maha Mulia. Engkau mencintai ampunan. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah. Semoga Ramadan ini menjadi momentum terbaik untuk kita kembali kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan menjemput husnul khotimah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada khilafan, kesalahan dan kealfaan, itu datang dari Al-Fakir. Jika ada kelebihan dan menjadi hidayah, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nun wal qalam wa ma yasturun. Billahi fisabilil haq wallahu yaqdi bihibati wa firah li walahu walana insyaallah fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.